Shalom, salam kasih Kristus bagi pendengar BSJD dimanapun berada. Saya Vikaris Yohana Dolok Saribu STH, melayani di Cares GKR Yam Durian, akan membawa kita pada renungan hari ini, Selasa 11 Maret 2025. Nes GKE untuk kita saat ini dari Zakaria pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang penuh kuasa. Karena kami adalah manusia yang terbatas, maka urapilah setiap kami saat ini dengan roh hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, agar kami dapat mengerti dan terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Orang berkata, penyesalan selalu datang terlambat. Dan pada saat mereka menyesal, mereka mengharapkan seandainya mungkin mereka punya kesempatan kedua. Nah, ketika kesempatan kedua itu tiba, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Dalam Zakaria pasal 3 ayat 2 berkata demikian. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ayat ini menceritakan atau mengisahkan pengalaman imam besar Yosua, di mana pada waktu itu orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan dipimpin oleh dua pemimpin. Yang pertama, Zerubabel memimpin secara politik dan pemerintahan, dan yang kedua imam besar Yosua memimpin secara keagamaan. Tetapi seperti halnya iblis, kita tahu bersama menggoda Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa. Kemudian dia juga tidak hanya menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Kita lihat dalam ayat yang pertama, iblis ini menjadi pendakwa. Dan kita melihat kelakuan yang dilakukan oleh iblis ini tidak pantas. Dia yang menggoda manusia jatuh dalam dosa, tetapi iblis ini juga yang mendakwanya. Dan sekarang kita melihat bahwa imam besar Yosua ini dianggap tidak pantas untuk melayani umat Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu semua dosa-dosanya. Alkitab mencatat bahwa imam besar Yosua dalam penglihatan itu memakai baju yang kotor. Dan itu melambangkan dari kehidupannya yang berdosa. Nah, apa yang terjadi? Iblis menuntut agar dia dihukum dalam api murka Allah. Tetapi Tuhan berkata bahwa imam besar Yosua ini seperti puntung yang ditarik dari api dalam ayat yang kedua. Apa artinya? Dia diampuni oleh Tuhan. Dia diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Sekaligus dia menjalankan tugasnya sebagai imam besar. Dan dia diampuni bukan sebagai pribadi saja, tetapi dia diampuni dan diberikan kesempatan kedua untuk menjadi imam besar yang kemudian membuka jalan agar seluruh orang-orang Yahudi juga boleh dilayani oleh imam besar Yosua secara keagamaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa Tuhan memberikan peringatan agar imam besar Yosua juga seluruh orang Yahudi mempergunakan kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam kehidupan kita hari ini, mari kita renungkan
Apakah kita pernah melakukan sebuah kesalahan? Apakah kita pernah melakukan sebuah hal yang tidak baik? Mungkin dengan perkataan kita, keputusan yang kita buat, atau dengan tingkah laku kita, atau keputusan yang kita buat, kita sedemikian menyesal, dan kita mengharapkan datangnya kesempatan kedua. Bapak Ibu yang terkasih, tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, jika kita mendapatkan kesempatan kedua itu dalam kehidupan kita ada sebagaimana kita ada hari ini, saya yakin dan percaya itu adalah kesempatan kedua bagi setiap kita. Maka pakailah kesempatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki keadaan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Hiduplah taat sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai firman Tuhan yang benar yang diajarkan kepada kita. Sehingga kesempatan kedua yang kita miliki, kita pergunakan sebaik-baiknya. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Pergunakanlah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Alkitab bahkan berkata, kita tidak boleh mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kemerdekaan yang Tuhan berikan, pengampunan yang Tuhan berikan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5 ayat 13. Tetapi saat ini mari kita belajar untuk hidup sebaik-baiknya, mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan sebaik-baiknya, dan taat pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita naikkan doa syukur kita. Terima kasih atas kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa menjadi penuntun langkah kehidupan kami ya Tuhan. Lewat firman-Mu kami belajar untuk terus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Dan kami belajar untuk terus taat pada firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan diberkatilah seluruh hidup dan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.